Dan saya menegaskan, saya jamin yang diresahkan oleh masyarakat seperti kembalinya Dwi Fungsi TNI itu sudah tidak ada lagi. Jadi dalam pasal ini kita sama sekali tidak mengembalikan Dwi Fungsi TNI, dan kemudian juga pasal-pasal lainnya yang katanya kontroversi itu tidak ada sama sekali, saya jamin, dan teman-teman bisa buktikan nanti. Pelanggaran HAM dan regresi demokrasi pada masa Dwi Fungsi TNI harusnya mendapat perhatian khusus. Banyak kasus pelanggaran HAM berat seperti penculikan aktivis, pembungkaman oposisi, serta dominasi politik militer akibat dari praktik Dwi Fungsi tersebut. Risiko jangka panjang dari kembalinya Dwi Fungsi TNI jauh lebih besar daripada manfaat jangka pendeknya. Legitimasi untuk memperluas peran TNI hingga menyentuh ranah sipil sangatlah menyesatkan. Sekarang kan ada RUU kan, RUU mau menggodok RUU TNI itu kan. Di RUU TNI itu ada penambahan bahwa prajurit TNI yang aktif itu boleh menduduki jabatan di 15 kementerian, yang asalnya itu cuma berapa kalau ditambah berapa 5 kalau tidak salah itu yang kemudian membuat tafsir, membuat persepsi bahwa loh kok ada penambahan pos-pos atau kementerian yang bisa diisi oleh TNI aktif itu kan. Itu yang kemudian melahirkan kekhawatiran bahwa nantinya akan terjadi multifungsi ABRI. Takutnya nanti setelah TNI diberi kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan di 15 kementerian itu, nanti kemudian TNI akan merambat di instansi lain atau jabatan lain, walaupun Panglima sudah mengatakan prajurit TNI yang aktif itu tidak boleh menduduki jabatan sipil di luar 15 kementerian itu. Seandainya ada TNI yang aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil di luar 15 kementerian itu harus mengundurkan diri. Gitu kan? Nah, 15 kementerian itu di luar sekretaris kabinet yang sekarang dipegang oleh Letkol Teddy. Tetapi kan masyarakat sipil kan tidak percaya apa yang dinyatakan, kurang percaya lah dinyatakan oleh Panglima. Takutnya nanti setelah TNI yang aktif bisa menduduki jabatan di 15 kementerian itu, yang itu rencananya mau disahkan menjadi undang-undang, nanti dia bisa juga menduduki jabatan-jabatan yang lain, walaupun jabatan-jabatan yang lain itu tidak tertera dalam undang-undang. Itu kan kekhawatiran kan. Kalau sudah awalnya mendapat sekian, setelah itu karena sekian enak ingin nambah-nambah, itu kan sudah kodrat alami manusia. Manusia itu kan tidak pernah puas terhadap satu yang ada, ingin bertambah-tambah itu kan. Karena itu kan ada asumsi dalam ekonomi itu kan, kebutuhan manusia itu semakin bertambah, tetapi barang atau jasa yang bisa memenuhi kebutuhan itu terbatas itu kan. Sehingga akhirnya terjadi yang namanya kelangkaan atau apa itu. Pengalaman masa Orde Baru seharusnya menjadi pelajaran berharga bahwa keterlibatan militer di bidang sipil justru cenderung melemahkan institusi sipil, mengancam demokrasi, serta membuka peluang politisasi militer yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Itu malah akan mengurangi keinginan atau menciptakan TNI yang profesional. Kalau TNI berbisnis, TNI yang aktif itu kan, kalau dengan asumsi agar kesejahteraan TNI itu terwujud, ya anggaran untuk TNI kan juga harus diberikan secara memadai sesuai kebutuhan itu. Kalau menurut saya, bukan mengizinkan TNI yang aktif untuk berbisnis. Tugas negara itu menyediakan hal-hal yang diinginkan, tetapi jangan sampai itu juga membuat kecemburuan komunitas lain di luar TNI. Kata negara ini mensejahterakan TNI kan, diberi anggaran dan sebagainya, tetapi jangan sampai policy untuk mensejahterakan TNI itu membuat kecemburuan komunitas lain, sipil katakanlah itu.
Dominasi militer di ranah sipil dapat merusak meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi, serta dapat menciptakan ketidakpastian yang berdampak negatif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ya, kemarin kan juga mengapa itu terjadi, karena kan berdasarkan pengalaman dulu waktu zaman Orde Baru kan, ketika ada dua fungsi ABRI itu muncul, maka penguasaan politik bahkan akhirnya menjadi penguasaan ekonomi itu kan dimiliki ABRI, dan dampaknya waktu itu ketika ada dua fungsi ABRI kan otoritarianisme muncul gitu kan dan sebagainya. Itu yang mungkin dikhawatirkan. Kalau sekarang ini terjadi lagi hal semacam itu, apalagi dipersepsikan bukan lagi dua fungsi tetapi multifungsi. Nah, kalau multifungsi terjadi, takutnya kan akan terjadi ekses-ekses yang tidak baik yang pernah terjadi pada era Orde Baru itu. Setelah reformasi 1998, salah satu agenda utama yang diusung adalah penghapusan dui fungsi TNI. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan, telah ada kesepakatan bahwa tentara tidak boleh lagi terlibat dalam politik praktis. Ia menekankan bahwa demi membangun angkatan bersenjata yang profesional. Tahun 1997, waktu itu pesertanya hanya 3 partai, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia PDI. Yang pertama kali melakukan reformasi ABRI. Setelah itu bersama-sama reformasi nasional. Dan saya oleh Pak Wiranto, Panglima TNI, ditunjuk untuk menjadi ketua tim reformasi ABRI. Saya bekerja selama 2 tahun, mengunjungi kampus-kampus, bertemu dengan para reformis, mendengarkan harapan rakyat, dan akhirnya TNI atau ABRI waktu itu harus melakukan perubahan, reformasi. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelijen, mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy, justice, freedom. Sehingga kan kita ingin TNI itu menjadi TNI yang profesional, karena kita ingin TNI itu menjadi TNI yang profesional, maka alangkah baiknya TNI itu harus punya kompetensi yang memadai di dalam pertahanan. Agar bisa mempunyai kemampuan yang memadai di dalam dunia pertahanan, maka dia harus fokus di situ, mengupgrade kemampuannya di bidang itu, serius total di bidang itu, fokus di itu saja, jangan yang lain. Membuka ruang kembali dui fungsi TNI merupakan langkah mundur yang mencederai reformasi, tetapi juga ancaman serius terhadap kemajuan demokrasi. Oleh karena itu, revisi UU TNI yang mengarah pada multifungsi atau dui fungsi militer harus ditolak demi menjaga prinsip demokrasi, supremasi sipil, serta profesionalisme TNI. Jadi TNI yang profesional, artinya fokus di dalam dunia pertahanan, artinya ya berarti kan fokus di barak kan, itu kan esensinya kan. Apalagi tantangan global selama ini kita tidak tahu prediksi ke depan apakah ancaman kedaulatan terhadap Indonesia itu akan muncul, karena kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan, maka Indonesia harus menyiapkan apabila ada tantangan itu, dan salah satu penyiapan itu adalah membuat pertahanan dan ketahanan itu kuat, dan untuk menciptakan pertahanan yang kuat itu butuh TNI yang profesional.